Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan koreksi bacaan surah Al-Fatihah ya dari Bapak Yadi Abinawa. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. eh tahsin itu memperjelas bacaan sebetulnya ya Pak ya. Maksudnya tahsin itu memperbagus kalau dalam pengertiannya, tapi dalam prakteknya tahsin itu yang saya rasakan dulu. Saya pesantren itu hampir 7 tahun. Pesantren saya di Jawa hampir 7 tahun. Saya mempelajari ilmu-ilmu tajwid, tapi teorinya yang paling banyak saya rasakan. Setelah itu saya pulang ke Pekanbaru, kemudian saya belajar setahun dengan orang yang alhamdulillah sudah bersanad ya. Nah, saya belajar dengan beliau, benar-benar tidak membahas ilmu tajwid, tapi benar-benar membahas tentang cara membaca huruf per hurufnya ya, huruf per hurufnya ya. Jadi dijelaskan saja setiap kita membaca huruf per huruf dalam Al-Quran. Contohnya kalau membacanya a'udzubillah, itu ada huruf yang kurang sempurna penyebutannya. Harusnya a'u a a a a'u a'u. Nah, itu maksud saya itu satu huruf satu persatunya itu kita lebih jelaskan lagi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini saya mengikuti, insyaallah ya, mengikuti nada Anda seperti itu. Tapi kalau lebih pelan lagi, nah itu tahsin kalau nada yang seperti itu belum tahsin namanya. Kalau waktu dulu saya belajar, harus temponya lebih pelan lagi, huruf per hurufnya lebih jelas. Gitu ya. Ini bukan saya merasa hebat atau bagaimana, bukan membanggakan atau bagaimana sejarah saya belajar, bukan. Cuma ini saya ingin menjelaskan bahwasanya membaca huruf dalam Al-Quran itu diperjelas satu persatunya. Begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kemudian mat juga kami diajarkan dengan konsisten. Mat 2 harokat, mat 4 harokat, dan mat 6 harokat. Kami diajarkan untuk membaca secara konsisten. Dalam arti apa? Mat 2 harokat timbangnya seperti ini, mat 4 harokat seperti ini, mat 6 harokat seperti ini. Jadi kami konsisten itu membacanya. Jadi ketika berpindah ke surah lain juga, kami juga mat 2 harokat timbangannya harus seperti itu. Jadi timbangan yang benar dalam yang saya pelajari ya Pak ya, yang saya pelajari mad 2 harokat 1 ayunan, itu saja timbangan yang paling mudah digunakan. Ada beberapa ustadz atau teman-teman yang lain dengan metode 2 ketukan ya. Kalau saya lebih pada 1 ayunan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u itu dua harokat itu kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, yang saya ayun-ayun itulah 2 harokat. Jadi kalau Bapak Yadi tadi antara a'u itu udah bagus 2 harokatnya. Ketika lafaz syaitonnya itu lebih dari 2 harokat. Itu yang saya maksud tuh, kita harus konsisten dalam membaca Al-Quran, matnya ya, mat maupun penyebutan hurufnya ya. Disitulah kenapa teman-teman yang sudah belajar tahsin lebih teliti bila perlu serinci-rincinya begitu. Teliti dalam konsisten penyebutan mat, tidak boleh melebihi dari mat 2 harokat. Karena memang kita akan mengeterapkan bacaan kita ke dalam Al-Quran, ilmu tajwid tersebut kita terapkan dengan sempurna, insyaallah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Kalau syaitonir rajim itu udah lebih dari 2 harokat. Ya, udah lebih dari 2 harokat. Coba kita ulangin sebentar. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, beda, terasa banget perbedaannya antara a'u-nya 2 harokat, zubillah, la-nya 2 harokat, itu udah bagus. A'u sama lafaz jalalahnya itu udah konsisten 2 harokat. Ketika masuk syaitan, dia melebih dari 2 harokat. Begitu. Ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kayak gitu. Bismillah, la 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Jadi 2 harokatnya seperti itu. Jangan sampai kelebihan. Jadi supaya konsisten, salah satu metode itu untuk supaya 2 harokatnya konsisten, tidak berubah-ubah, itu dengan cara diayunkan untuk pertama kali belajarnya. Ya, untuk pertama kali belajarnya. Kita lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Jadi cukup dibuka alamin, ya. Jangan juga berlebihan alamin, ya. Ya. Itu berlebihan. Dibuka saja mulutnya tapi jangan berlebihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, beda kan? Ar-Rahmanir-Rahim dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Memang sedikit banget perbedaannya, tapi itu sudah mempengaruhi mad 2 harokatnya. Antara Ar-Rahmanir-Rahim dengan Ar-Rahmanir-Rahim, itu udah bukan 2 harokat lagi ya. Itu Pak Yadi ya, mudah-mudahan difahami insyaallah. Kita lanjut. Maliki yaumiddin. Nah, pertama Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma-nya udah panjang, udah bagus, 2 harokat. Kemudian yau kembalinya ke u. Yau. Maliki yaumiddin. Terus kasrohnya dijaga, kasrohnya. Setiap kasroh namanya kasroh itu pasti dibaca i, bukan in, tapi in, gitu ya. Bukan in, maliki yaumiddin, bukan din tapi din. Nah, fathah a, kasrah i, dhamah u, ya. A i u, kan gitu. Dhamah u, kasrah i, fathah a. Ya. Maliki yaumiddin, middin. Gitu Pak ya. Terlanjut. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini lagi-lagi huruf A-nya kayaknya ada agak bermasalah sedikit ini. Dia betul dinaikkan tapi bukan ya. Kalau a itu melebar, jadi iyyaka bukan iyyaka ya, iyyaka ya. Tapi Allah alam ya Pak ya, kita nggak lihat famunnya, apa maksudnya mulutnya nggak lihat, jadi saya kedengarannya kayak
Tapi beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Coba nanti kita dengar lagi ya. Mungkin saya salah dengar atau mikrofon saya mungkin kurang bagus. Ya, kita lanjut. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan tapi ihdi. Kan kita tadi saya sampaikan bahwasanya kasroh ada berbaris fathah, berbaris kasroh. Setiap huruf yang berbaris kasroh dibaca bukan tapi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian su ya. Huruf so dengan huruf sa itu sama. Huruf so dengan sa itu sama. Sama-sama pertama, ujung lidah itu di gigi bawah bagian belakang, gigi bawah tapi bagian belakangnya ya. So sa. Nah, kemudian ditebalkan. Bedanya huruf so dan huruf sa itu ditebalkan. Jadi huruf so cara menebalkan adalah lidah pangkal itu dinaikkan ke atas. So. Tapi kalau tidak dinaikkan jadi sa. Kalau dinaikkan so, sa, so. Gitu ya, Pak ya. Itu perbedaan antara so dengan sin ya. Dia sama-sama lidah pangkal, lidah depan sama-sama di bawah, tapi lidah pangkalnya, lidah paling belakang itu berbeda. Kalau so itu dinaikkan ya, diisti'la'kan, tapi kalau ketika sa itu tidak dinaikkan lidah pangkalnya ya. Begitu. Kemudian siratal mustaqim. Mustaqim to, huruf to dengan huruf ta sama juga tuh ya. Saya sama-samakan huruf ini supaya insyaallah mudah difahami. Huruf to, huruf ta itu sama. Ta, istifal ta ya. Jadi hurufnya itu tidak istilah, tidak naik, tidak tebal. Ta biasa, ta. Ujung lidahnya ada di gigi atas bagian dalam, gigi atas bagian dalam. Ta. Nah, ketika to sama juga to, hanya saja bedanya lagi-lagi pangkal lidah bagian pangkal dinaikkan supaya bunyi membulat dia. Tapi bulatnya tebalnya huruf bukan karena bibir tapi karena pangkal lidah. Karena huruf ta sama huruf to itu adalah huruf lidah bukan huruf bibir. Ta, to. Gitu Pak ya. Itu cara menebalkan huruf. Mudah-mudahan difahami. Jadi saya tekankan cara menebalkan huruf adalah pangkal lidah dinaikkan. Ya. To, so, do, zo. Nah, itu cara menebalkan huruf. Kemudian mustaqim, ada tarikan mustaqim supaya bibirnya, supaya huruf sinnya terasa. Mustaqim. Kalau mustaqim takutnya nanti bisa masuk ke huruf so. Tadi takutkan. Nah, supaya lebih memperjelas huruf sa-nya, makanya oleh karena itu sinnya itu ditarik. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ini huruf qa. Huruf tebal. Huruf tebal. Huruf isti'la termasuk. Nah, khusus untuk huruf qa ketika dia berbaris kasrah, kalau fathah, domah, tentu huruf qa itu tetap tebal ya. Qaku. Tetapi kalau pas dia kasrah dikurangi ketebalannya. Mustaqim bukan mustaqim.
ya. Mustaqim dikurangi ketebalannya. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini dia, dapat lagi ya huruf A-nya. Sirata, ta, huruf ta itu termasuk huruf syiddah. Huruf syiddah yang isti'la. Dia tidak boleh ada hams di, bukan ta, bukan ta, tapi ta. Ya, huruf syiddah, huruf yang ditahan mengalirnya udara, dan dia termasuk isti'la. Isti'la itu huruf yang diangkat. Siratal, bukan tol kan gitu. Beda dengan huruf ta. Kalau huruf ta dia huruf syiddah tetapi ada hamsnya. Tapi huruf ta tidak ada hamsnya. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, ya. Kalau kedengarannya dari Bapak Yadi ini an'amta, tapi an'amta. Tapi Allah alam ya, mungkin headset saya mungkin kurang bagus. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Coba kita dengarkan sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Gitu dia. Ya. Jadi jangan disambung-sambung gitu, Pak. An'amta 'alaihim. Jadi santai aja, pelan-pelan aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jadi pelan-pelan saja, jangan an'amta 'alaihim, tapi an'amta 'alaihim. Sebenarnya tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah dengan huruf A. Huruf A-nya enggak ada masalah. Itu memang seperti itu dia huruf A-nya. Cuma jangan terlalu dibuka-buka begitu. Jangan dilebar-lebarkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan difahami. Tapi nggak apa-apa Pak. Nanti kalau yang saya salah koreksi, silahkan aja di chat lagi di Ustadz saya udah bener gini-gini gitu. Atau gini-gini aja. Nanti kalau mau setoran lagi, silahkan diperlihatkan mukanya. Kalau malu di grup, silahkan di pesan sini nggak apa-apa. Ya. Kita lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Ya. Ghairil huruf gha, ya, huruf gha itu tenggorokan depan. Kemudian ada juga sifat isti'la'nya, dinaikkan. Gha supaya menebal. Ghairil meldu, ya. Bukan meldu, tapi meldu. Gha-nya kembalikan ke fathah. Meldu. Bukan merdu, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Du itu ditebalkan lagi. Du. Huruf du itu makhraj hurufnya, huruf du, huruf do ya, huruf do sama dengan huruf du, dengan ini kan sama. Itu geraham atas kanan kiri itu menempel sisi-sisi lidah kanan kiri. Jadi gini dia. Do. Nah, ujung lidahnya itu tempelkan di gigi depan, bagian dalam. Nah, tapi yang terutama adalah lidah kanan kiri, sisi kanan kiri itu tempelkan gigi geraham atas kanan kiri juga. Gini. Do. Kemudian isti'la'kan, naikkan lidahnya. Kemudian setelah lidah depan ini beres, nah kemudian lidah pangkal dinaikkan. Do supaya menebal. Makanya bacanya ghairil maghdubi 'alaihim
Dhalin. Ya, barakallahu fik. Itu saja mungkin Pak Yadi ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.